Apakah kamu udah coba banyak banget cara buat jadi produktif, kayak bikin to-do list, atau kamu ngeset setiap jam itu harus ngapain, tapi kamu masih ngerasa nggak produktif juga? Atau kamu pingin mulai jadi produktif, tapi karena ada banyak banget informasi di internet, di sosial media, kamu jadi bingung harus mulai dari mana? Nah, dua hal ini adalah permasalahan yang pingin aku angkat lewat program bimbingan privat aku, The Productivity System Lab. Halo, dengan Meng di sini. Sebelumnya makasih banyak karena udah tertarik sama program ini. Di video ini aku bakal bahas beberapa hal terkait program si TPSL ini sebelum nanti kamu memutuskan apakah program ini cocok atau enggak sama kebutuhan kamu. Sebelum mulai, aku mau bahas dulu 3 hal supaya kita satu pemahaman ya tentang apa itu produktif, alasan banyak orang susah produktif, dan framework Meng yang aku pakai sebagai pondasi untuk program ini. Nah, yang pertama dulu, apa itu produktif? Kalau berdasarkan katanya, menurut KBBI, produktif itu artinya menghasilkan sesuatu. Entah itu hasilnya misalnya kita menghasilkan suatu pekerjaan, atau mesin menghasilkan suatu barang, atau mungkin kalau bisnis menghasilkan profit. Tapi kalau kita lebih persempit lagi di perspektif produktivitas pribadi, makna produktif setiap orang itu beda-beda. Ada misalnya nih si A, dia memaknai produktif sebagai menyelesaikan lebih banyak kerjaan. Atau mungkin si B, dia pinginnya produktif itu berarti pingin selesaiin kerjaan lebih cepat. Jadi dia punya waktu lebih buat keluarganya. Atau mungkin si C, dia memaknai si produktif ini sebagai bisa menjalankan beberapa peran sekaligus dengan baik dan optimal di satu waktu. Nah, poin selanjutnya adalah kenapa sih orang kebanyakan susah untuk jadi produktif? Nah, ini berdasarkan pengalaman aku dan juga dari banyak banget orang yang aku tanyain, rata-rata ada 3 alasan utama kenapa orang itu susah buat produktif. Yang pertama, gak tahu makna produktif versi diri sendiri. Ini align sama yang kita udah bahas di slide sebelumnya. Jadi sebenarnya produktif itu maknanya beda-beda ya, tergantung orangnya itu butuh dan kesehariannya seperti apa. Karena itu, alasan kenapa orang susah produktif, yang paling umum adalah mereka belum memaknai kira-kira menurut mereka produktif itu seperti apa. Dan ini juga dipengaruhi dengan maraknya kita kayak banyak scrolling sosial media, terus kita lihat nih orang-orang mungkin influencer yang kelihatan kayaknya produktif banget, dia punya mungkin handle bisnis, tapi juga masih kerja, tapi juga tetap personal project-nya jalan, dan kita memandang itu sebagai standar kita untuk produktif. Padahal sebenarnya mungkin kebutuhan kita nggak sampai seperti itu. Mungkin kebutuhan kita di hal yang lain. Terus yang kedua adalah ikutin semua tips produktivitas tanpa dikurasi. Ini adalah alasan yang paling aku rasain karena aku tuh udah coba banyak banget tips produktif, aku udah baca banyak buku, ikutan banyak kursus, dan kesalahan aku yang utama adalah aku mengimplementasikan apa yang aku pelajari tanpa aku kurasi dulu apakah ini cocok sama aku atau apakah ini sesuai sama kesehariannya aku gitu. Dan ini adalah salah satu alasan besar kenapa orang susah untuk jadi produktif. Terus yang ketiga adalah berjuang sendirian. Ya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya berjuang sendirian tuh godaannya gede banget. Apalagi kalau nggak punya circle orang-orang yang produktif. Itu tuh rasanya, kalau misalnya udah males tuh, udah deh lupa gitu. Kalau kita mungkin seharusnya mengerjakan apa yang udah kita rencanain. Dan juga kalau misalnya berjuang sendirian, kita juga jadi bingung kan. Harus kemana nih kalau misalnya lagi bingung, lagi hilang arah. Nah, karena itulah permasalahan tadi pingin aku selesaikan lewat program ini. Nah, sebenarnya apa sih si TPSL ini? Jadi ini adalah program bimbingan privat yang durasinya itu 4 minggu. Lewat program ini aku bakal bantu kamu untuk bangun sistem produktivitas dan temuin gaya produktif kamu sendiri. Karena lewat program ini nanti aku bakal banyak banget nanya gitu ya ke kamu kira-kira kesehariannya seperti apa, terus menurut kamu definisi produktif itu seperti apa, terus juga aku bakal menggali kira-kira goals kamu tuh pingin kayak gimana sih. Nanti dari obrolan itu aku bakal susun program spesial yang personalize buat kamu aja sesuai dengan permasalahan yang udah kamu ceritain ke aku lewat nanti kita ada call-nya gitu.
Nah, terus program ini juga aku rancang dengan sistem laboratorium. Jadi nanti kamu bakal jadi peserta praktikum yang harus aktif untuk bereksperimen selama program ini. Sedangkan aku nanti bakal jadi asisten praktikum yang bakal ngefasilitasin kamu selama program ini dan juga akan kasih support penuh untuk kamu. Baik itu dari segi dukungan, terus juga dari segi kasih rekomendasi atau tips produktif yang sesuai sama kebutuhan dan kepribadian kamu. Dan aku mau disclaimer sedikit, kalau untuk sekarang aku belum punya sertifikasi coach. Jadi program ini didasarkan sama pengalaman aku selama 6 tahun lebih untuk akhirnya aku bangun sistem produktivitas sendiri. Nah, sebenarnya apa sih sistem produktivitas? Jadi berdasarkan pengalaman aku, untuk kita bisa jadi produktif secara kontinu gitu ya, berkelanjutan, itu kita sebenarnya cuma butuh 4 hal doang. Yang aku tuangin jadi framework ini, framework MENG. Mapping, exploring, navigating, dan going. Nah, sebenarnya apa sih ini? Sederhananya, kalau proses yang M, kamu cuma perlu tahu step awal, cara untuk gimana memetakan hidup ideal yang kamu mau. Nah, kalau di sini aku menyarankannya lewat journaling, tapi sebenarnya nggak terbatas di journaling aja, ada beberapa opsi lain. Cuman intinya dari sini kamu harus cari tahu dulu, kira-kira hidup ideal versi kamu tuh seperti apa sih? Ini tujuannya untuk menghindari kita bikin goals atau set standar produktif berdasarkan orang lain atau apa yang kita lihat di sosial media. Terus step yang kedua adalah exploring. Setelah kamu udah tahu nih hidup ideal kamu tuh seperti apa, kamu coba analisis kondisi kamu sekarang dan finding the gap. Gap untuk kamu mencapai hidup ideal yang kamu inginkan. Nah, caranya adalah kamu dengan merumuskan goals. Terus dari goals-goals itu ya tentu karena kita manusia punya energi yang terbatas, waktu yang terbatas, kita perlu ngeprioritasin lagi si goals ini kayak gimana. Baru setelah itu kita masuk ke step selanjutnya yaitu navigating. Di sini goals-goals yang udah kamu urutkan, kamu pilih prioritas intinya, misalnya kayak ambillah dalam satu waktu kamu menjalankan 2 goals. Nah, dari goals itu masing-masing kamu pecah lagi jadi mini goals, mini project, sekecil mungkin sampai nanti dia jadi daily to do list. Barulah dari daily to do list itu kita masuk ke step yang keempat, alias yang paling banyak godaannya yaitu di going. Jadi di sini kamu perlu suatu sistem, suatu cara yang cocok untuk kamu bisa merancang dan nge-planning nih kira-kira dalam seminggu tuh ngapain aja sih, dalam sehari tuh tugasnya to do list-nya ada apa aja sih. Dan tentu di sini kata kuncinya adalah sesuai sama kapasitas diri. Karena in the end kalau kita mau mewujudkan hidup ideal itu kita bukan lari sprint ya, tapi maraton. Dan karena itulah penting banget aku selalu menekankan kalau kita harus nge-mapping dan nge-planningnya itu berdasarkan kapasitas diri supaya kita gak gampang burnout dan bisa benar-benar mewujudkan hidup ideal yang kita inginkan. Nah, terus dari penerapan sistem produktivitas ini, apa aja sih yang aku rasakan personally gitu ya. Jadi setelah untuk bangun sistemnya aku sekitar 4 tahunan, 4 atau 5 deh, menuju 5 kayaknya. Dan dari situ aku dapet banyak banget perubahan ya dari segi hidup aku. Jadi yang pertama, dulu tuh aku tiap bikin goals itu pasti FOMO gitu ya, kayak aku lihat nih di sosial media ada orang yang ngonten gitu, terus aku lihat kayak, keren juga deh, aku pingin deh ngonten, akhirnya aku jadiin itu goals. Dan itu padahal sebenarnya aku personally aku belum paham kenapa aku harus ngonten, tapi aku tetap lakuin karena aku melihat itu kayak hal yang seru. Terus juga tiap bikin resolusi tahun baru, itu aku pasti ngulang resolusi tahun sebelumnya. Kayak misalnya turun berat badan atau aku kayak pingin mulai ngonten dan sebagainya. Itu tuh kayak selalu berulang tiap tahun tuh pasti sama, nggak ada hal yang baru. Dan selain itu juga aku sering banget burnout. Kayak di satu titik aku pernah setiap bulan tuh pasti ada uh, apa ya momen-momen kayak mental breakdown terus kayak bener-bener sering banget burnout dan overwhelmed dengan segala hal yang terjadi dalam hidup. Tapi setelah akhirnya aku kayak sering trial error sampai menemukan nih kira-kira sistem produktif aku tuh seperti apa, cara aku produktif kayak gimana, aku sesuaikan sama personality aku, keseharian aku, dan rutinitas aku yang udah jalan. Akhirnya aku bisa mulai bikin goals tuh sekarang semuanya udah sesuai sama personal value aku. Aku bikinnya itu berdasarkan apa yang ingin aku capai di masa depan. Terus juga ini salah satu achievement terbesar aku dalam hidup. Dari aku yang resolusi tahun barunya tuh ngulang, sekarang bisa selesain cuman dalam waktu 6 bulan doang. Jujur di tahun itu aku ngerasa kaget banget karena ngerasa
kok bisa sih aku tidak expect ini bisa selesai secepat ini, dan di situlah aku ngerasain kayak, oh ternyata begini caranya kalau misalnya kita, punya suatu sistem yang udah cukup well established, itu tuh beneran bikin produktivitas kamu tuh meningkat drastis. Terus juga karena punya sistem itu, sekarang aku punya kerjaan full time, tapi aku juga tetap punya personal project dan aku juga ada kayak freelance gitu. Dan yang penting aku sekarang jarang burnout. Nah, itulah kenapa si framework ini bakalan jadi landasan dari program ini. Nah, terus aku mau cerita juga sedikit kira-kira orang yang udah ikut program ini tuh mereka punya kendala apa aja sih, dan mungkin apa yang bisa program ini bantu untuk kamu. Jadi aku mau cerita beberapa pengalaman aku handle klien. Jadi yang pertama, ada klien yang datang ke aku dengan tujuan dia pingin kenal sama dirinya sendiri dan menemukan ritme kerja produktif. Karena ketika dia datang dan cerita sama aku, dia cerita kalau jadwalnya tuh padat banget. Jadi dari pagi dia bangun tidur itu sampai full kerja dan dia harus WFO juga, jadi ada commuting segala macam. Terus malamnya juga dia lanjut ada freelance gitu. Ada part time. Dan itu aku lihat agendanya, aduh ini padat banget setiap hari, bahkan di weekend pun dia masih kerja. Dan masalahnya adalah dia pingin, kira-kira possible nggak ya dengan agenda aku yang sepadat itu, aku pingin ada waktu untuk kerjain self project aku gitu. Nah dari situ lewat program ini kita sama-sama explore kira-kira dari agenda dia yang sepadat itu bisa diselipin waktu di mana sih, dan akhirnya alhamdulillah setelah selesai program mulai dapet nih polanya, dan dia juga udah mulai konsisten untuk meluangkan 1-2 jam setiap hari untuk ngerjain personal project dia. Terus ada juga yang datang dengan kegalauan karena punya banyak banget goals, punya banyak banget hal yang pingin dilakuin, tapi pas waktu eksekusinya bingung karena saking terlalu banyaknya. Jadi tujuan programnya tuh untuk bantu dia untuk nentuin nih prioritas mana yang harus diduluanin, terus gimana caranya nge-breakdown goals dia yang biasanya dia bikinnya agak abstrak gitu ya, terlalu banyak, sampai kita coba untuk mapping jadi hal yang lebih kecil-kecil dan lebih bisa dilakukan langsung gitu, jadi to do list yang lebih realistis. Terus juga ada yang datang karena dia ingin selesaiin suatu project dan butuh accountability partner. Jadi di sini aku juga bisa bantu kamu jadi partner yang ngingetin gitu ya setiap hari, mungkin setiap beberapa hari untuk kamu bisa tetap on track sama project yang pingin kamu selesain. Terus juga ada yang datang ingin bangun habit baru. Ada salah satu klien aku yang dia pingin bangun habit baca buku. Nah, di situ aku sering kayak remind gitu ya, hari ini gimana habitnya gitu, udah dikerjain atau belum. Terus juga di program ini ada kayak sistem daily check-in dan tracker. Jadi aku meminta peserta untuk kayak kasih apa ya, gambaran sedikit journaling gitulah, mini journaling untuk ngegambarin hari itu tuh ngapain aja, terus nge-track hari itu udah ngerjain challenge-nya apa belum. Terus juga ada yang datang ingin bangun sistem dokumentasi di Notion. Kebetulan aku udah pakai Notion 3 tahun lebih, dan sekarang semua kehidupan aku, mau yang itu pribadi, mau yang kerjaan, itu semua ada di Notion. Jadi aku udah cukup, eee, apa ya, sistem di Notion aku udah cukup lengkap gitu, dan ada juga yang ingin dibantuin untuk mulai bikin sistem dokumentasi di Notion juga. Nah, jadi sederhananya sebenarnya kamu bisa anggap aku di sini sebagai teman bertumbuh kamu buat jadi lebih produktif dalam 1 bulan. Cuman, aku ada beberapa disclaimer dulu nih. Yang pertama, ini programnya kan berbasis eksperimen ya. Jadi aku harap dari kamu juga aktif nanti untuk bereksperimen, karena sebenarnya aku sendiri cuman bisa bantu kamu kasih arahan, terus kasih juga rancangan ide solusi dan bantu kamu untuk kayak lebih accountable dalam menjalani program ini. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya program ini keberhasilannya sangat bergantung sama keseriusan sama komitmen kamu ketika menjalani programnya. Karena in the end yang akan menjalankan kan kamu gitu ya. Aku ibaratnya cuman temen yang mendampingi kamu aja. Dan juga program ini cukup intens ya. Nanti bakal ada PR harian dan PR mingguan. Karena itu aku juga bakal nanya ini, kira-kira kamu mau komit berapa jam setiap harinya selama program ini. Nah, kalau rentang itu sekitar 1-5 jam. Yang udah berjalan sekarang rata-rata tuh antara kebanyakannya mayoritas di 1 jam, tapi ada juga yang 3 jam. Jadi data ini bakal aku jadiin acuan gitu untuk nanti aku bikin PR harian dan mingguan sesuai alokasi waktu yang mau kamu kasih untuk program ini.
Terus program ini juga kurang cocok nih kalau kamu harapannya pingin auto produktif gitu dalam 1 bulan. Karena jujur aku sendiri pun butuh bertahun-tahun untuk akhirnya menemukan cara aku produktif gitu ya. Dan tentu saja 1 bulan tuh rasanya sulit banget untuk benar-benar berubah jadi orang yang baru. Jadi kalau misalnya kamu harapannya dalam 1 bulan tiba-tiba ada perubahan yang signifikan banget, yang besar banget gitu ya, aku aku saranin sih mungkin ini kurang cocok ya, karena kita fokusnya ke, membuat, 1 habit baru gitu, 1 atau 2 habit baru yang harapannya sih semoga setelah program ini masih nempel, karena itu juga sebenarnya jadi salah satu ekspektasi aku sih, peserta setelah selesai program ini ada hal baik yang dibawa dari program 1 bulannya. Terus juga kurang cocok kalau kamu pingin selesaiin banyak masalah produktif sekaligus. Apalagi kalau misalnya kamu pingin bangun banyak banget habit dalam 1 bulan, karena itu udah pasti, sulit sekali ya, mungkin juga bisa dibilang agak, menuju mustahil gitu. Karena itu lewat program ini nanti kita bakal sama-sama lebih ngekurasi lagi lah kira-kira mana yang realistis untuk dijalani selama 1 bulan. Terus juga di program ini aku bakal perlu tahu gitu keseharian kamu seperti apa, terus kegiatan kamu ngapain aja di weekdays dan di weekend, karena itu akan jadi, eee, dasar untuk aku nyusun sih programnya. Nah, kalau misalnya kamu merasa kurang nyaman, nanti aku kepoin gitu ya, hal-hal kayak kegiatan setiap hari, kamu ngapain aja, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga apakah program ini cocok atau enggak sama kamu. Terus kalau misalnya kamu ngerasa dari penjelasan tadi cocok, kamu bisa ketik link ini ya, bit.ly/program TPSL-nya besar semua. Di sini nanti kamu bisa baca lebih detail lagi ya untuk program ini, seperti apa, terus nanti fasilitasnya kayak gimana, termasuk juga sama pricing-nya. Kalau misalnya kamu merasa dari detail itu cocok, kamu bisa lanjut isi formulir pre-assessment test. Nah ini bukan tes yang kayak serius, apa ya, kamu harus menjawab banyak pertanyaan, enggak. Ini tujuannya untuk aku, mapping awal aja sih, pingin tahu kira-kira ekspektasi kamu terhadap program ini kayak gimana, terus juga masalah yang mau kamu selesaikan tuh kayak gimana. Terus kalau, udah mengisi, nanti kamu akan diarahin untuk booking sesi ngobrol sama aku selama 45 menit. Nah, di sini sesinya gratis ya, belum bayar sama sekali. Nanti kalau dari sesi itu, aku kan udah ini nih, tahu gitu ya, kamu kira-kira ekspektasinya gimana, permasalahannya kayak gimana. Dari situ nanti aku bakal kirimin proposal detail program. Isinya adalah, dari permasalahan kamu, aku propose ide untuk programnya tuh apa aja gitu. Jadi di situ aku bakal jelasin kira-kira setiap minggunya bakal ngapain aja, terus juga nanti setiap harinya bakal ada challenge apa. Nah, barulah dari situ kalau misalnya dari proposal kamu merasa cocok, itu bisa lanjut ke, proses selanjutnya dan juga lanjut ke payment. Tapi kalau misalnya dari proposal aku kurang cocok, itu kamu bisa boleh banget, aku sangat terbuka kalau kamu mau diskusi atau direvisi lagi si proposalnya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah diskusi juga kamu merasa masih kurang cocok gitu ya, itu juga aku terbuka banget. Jadi payment itu baru dilakukan ketika kamu setuju. Tapi kalau misalnya dari penawaran aku kamu nggak cocok, itu nggak ada, pungutan biaya sama sekali. Jadi kalau kamu mau coba-coba dulu nih ya kira-kira setelah, kita ngobrol, apakah, program ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan kamu atau enggak, itu bisa langsung dicoba aja. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, nanti di link ini ada link yang, masuk ke WhatsApp aku, tapi kalau misalnya kamu mau tanya aku di Instagram atau di Threads juga bisa lewat akun Notion Magician. Oke, sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga program ini bisa cocok untuk kamu dan mungkin kita bisa, jadi teman bertumbuh bersama. Sekian dari aku, terima kasih.